Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Indra, tadi Pak Abdul sempat menyinggung bahwa sebaiknya Presiden juga tegas mendorong adanya audit pada lembaga-lembaga survei seperti itu. Ini untuk sebetulnya untuk keadaan seperti ini. Ini ketegasan Presiden ini harusnya sejauh mana menurut Pak Indra? Iya, jadi tadi soal mendorong, menghimbau, jadi tidak memaksa. Karena sekali lagi ini adalah wujud partisipasi politik. Sebagai peneliti saya hanya mengatakan setiap orang punya metode cara untuk mengaktualisasi itu. Dalam penelitian itu diperbolehkan. Yang penting asal jangan bohong itu. Itu aja. Jadi ini kembali kepada persoalan pribadi masing-masing, kredibilitas, integritas. Boleh salah tapi nggak boleh bohong. Boleh salah nggak boleh bohong. Itu apa namanya hukum besinya gitu. Nah, tetapi kembali kepada persoalan ini, kalau misalnya mereka tidak mau ribut terus gitu kan, ya sekali lagi penggunanya. Ini kan persoalannya karena ada pengguna. Ya, mereka sudah membuat ini. Tetapi kalau nggak ada penggunanya, nggak ramai juga. Karena penggunanya itu memanfaatkan untuk menciptakan balance of power, gitu kan, perimbangan kekuatan. Penggunanya masing-masing kubu seperti itu. Iya, penggunanya itu jelas. Kalau penggunanya seperti tadi saya bilang, saya selalu katakan, ini persoalannya elit. Nah, elitnya menggunakan itu. Jadi mari elit itu ikuti harapan dari SBY itu. Oke, ini penggunanya ataupun yang melakukan ini semua adalah elit seperti itu, Pak Abdul. Ya, bagaimana tanggapannya? pengguna itu harus diklarifikasi. Pengguna yang berpihak karena memang ada kontrak, atau pengguna karena memang meyakini bahwa lembaga itu cukup kredibel untuk dipakai. Yang berpihak yang mana yang cukup kredibel? Ya, saya kira kalau yang berpihak itu dalam artian ada kontrak khusus. Jadi dia partisan di situ. Tetapi dari lembaga-lembaga yang ada dan beberapa TV yang yang menyiarkan, saya kira yang memenangkan Jokowi itu punya pengalaman yang lembaga yang sudah berpengalaman, kredibel dan sudah dipakai. Oke, baik. Di Pileg tahun lalu dipakai. Bahkan saya ingat ketika pemilu 9 April, ketika PDI menang, sore Pak SBY konferensi pers. Beliau mengatakan selamat berdasarkan hasil quick count, selamat kepada partai pemenang. Nah, sebenarnya kita berharap Pak SBY ngomong begitu. Pak Romi, ini ada yang partisan dan yang kredibel, tanggapannya nih. Ya, memang kita tahu persis bahwa lembaga-lembaga survei itu sejak awal di dalam kemunculan mereka, saya selalu menyatakan dua fungsi. Pertama sebagai alat ukur ilmiah, yang kedua dengan melalui potret terhadap situasi saat dilakukannya pemotretan, yang kedua adalah sebagai alat propaganda. Yang tadi dikatakan partisanship itu tentu kalau memang dia difungsikan sebagai alat propaganda. Quick count kemarin itu juga tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi alat propaganda. Meskipun pada titik di mana sejumlah lembaga survei mengunggulkan Prabowo Hatta juga tidak ada kontrak khusus dengan kita. Pada sesi sebelumnya tadi juga Puskaptis mengkonfirmasi hal itu begitu. Tetapi memang kalau perbedaan quick count bukanlah satu hal yang tabu, apalagi beberapa quick count juga rentang perbedaannya dalam margin of error, sehingga bukan sesuatu hal yang sebenarnya terlalu mengkhawatirkan. Dan sekali lagi bahwa yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana mengawal suara ini agar di tingkat PPS, PPK, tingkat KPU kabupaten dan provinsi tidak ada perubahan yang berarti. Kenapa? Karena itulah yang betul-betul bisa dijadikan landasan untuk menentukan kemenangan seorang pasangan atau sebuah pasangan. Baik, Pak Indra, ini quick count memang seperti pisau bermata dua ya, seperti itu bisa untuk memantau kecurangan juga, tapi ini juga bisa dijadikan alat atau media untuk mencurangi lawan politik seperti itu ya, Pak Indra? Iya, saya kira memang tadi kuncinya bahwa karena quick count bisa dijadikan sebagai alat membenarkan karena atas nama ilmu pengetahuan gitu ya, lantas bisa di abuse, disalahgunakan gitu ya. Nah ini yang siapa yang menyalahgunakan itu? Jadi masing-masing merasa benar. Bagaimana misalnya sebelumnya bukan quick count tapi ini opini masyarakat tentang elektabilitas dari dua pasangan itu, LIPI yang melakukan 2-3 minggu sebelum itu. Kemudian ya LIPI menyimpulkan bahwa pasangan nomor 2 unggul. Wah, kemana-mana masuk ke pimpinan LIPI itu, seolah-olah protes LIPI sudah bermain. Bahkan Mahfud bilang LIPI kan biasa salah gitu kan. Jadi artinya ketika dikeluarkan survei ya susah itu, susah itu. Apalagi kalau pada saat
Ini quick count Hari-hari ketika emosi ada dan bedanya tipis. Oke, baik. Pak Romi, ini memang ada tekanan-tekanan seperti itu Tidak apabila ada tekanan, surveinya saya berbeda? kira ini kan mungkin internal LIPI sendiri ya, karena yang dilakukan oleh Puslit Politik dan Kewilayahan belum tentu merupakan hal yang sejalan sepenuhnya dengan Direktur LIPI begitu. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah seluruh lembaga publik yang dibiayai oleh negara sebaiknya tidak melibatkan diri secara langsung di dalam perhitungan yang menimbulkan interpretasi politik. Karenanya RRI, TVRI seperti yang kemarin juga melakukan, sebaiknya ke depan memang diberikan larangan secara tertulis sejak awal, termasuk pada LIPI. Kenapa? Karena mereka lembaga negara, dibiayai oleh rakyat, dan apapun yang dikeluarkan seilmiah dan seindependen apapun kaidah metodologi yang digunakan akan tetap menimbulkan interpretasi politik. Dan ini berbahaya kalau dilakukan oleh lembaga negara. Baik, Bapak-Bapak seperti biasa kita stand dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.